Tetapi soalnya, benarkah Yazid membunuh Sayyidina Husain? Atau benarkah Yazid memerintahkan supaya Sayyidina Husain dibunuh di Karbala? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang tokoh Islam yang terkenal di Pakistan, Maulana Ali Ahmad Abbasi, menulis di dalam bukunya Hasrat Muawiyah Kisiyasi Zindagi bahwa di dalam sejarah Islam ada dua orang yang sungguh kontroversial. Seorang daripadanya Amirul Mukminin Yazid yang makin lama makin dimusnahkan image-nya. Walaupun semasa hayatnya beliau diterima baik oleh tokoh-tokoh utama di zaman itu. Satu orang lagi ialah Mansur al-Hallaj. Di zamannya dia telah dihukum sebagai mulhid, zindik dan salah seorang daripada golongan Karamithan oleh masyarakat Islam yang membawanya disalib. Amirul al-Mukminin al-Muqtadir Billah telah menghukumkan beliau murtad berdasarkan fatwa sekalian ulama dan fuqaha yang hidup pada waktu itu. Tetapi image-nya semakin cerah tahun demi tahun sehingga akhirnya telah dianggap sebagai salah seorang aulia ilah. Bagaimanapun semua ini adalah permainan khayalan dan fantasi manusia yang jauh daripada berbijak di bumi yang nyata. Semua ini adalah akibat daripada tidak menghargai dan memberikan penilaian yang sewajarnya kepada pendapat orang-orang pada zaman mereka masing-masing. Pendapat tokoh-tokoh dari kalangan sahabat dan tabi'in yang sezaman dengan Yazid berdasarkan riwayat-riwayat yang muktabar dan sangat kuat kedudukannya, menjelaskan kepada kita bahwa Yazid adalah seorang anak muda yang bertakwa, alim, budiman, saleh, dan pemimpin ummah yang sah dan disepakati kepemimpinannya. Balatsuri umpamanya dalam Ansabu al-Ashiraf mengatakan bahwa bila Yazid dilantik menjadi khalifah, maka Abdullah bin Abbas, seorang tokoh dari Ahlul Bait berkata, sesungguhnya anaknya Yazid adalah daripada keluarga yang soleh. Oleh itu tetaplah kamu berada di tempat-tempat duduk kamu dan berilah ketaatan dan bai'ah kamu kepadanya. Ansabu al-Ashiraf jilid 4. Sejarawan Balatsuri adalah di antara ahli sejarah yang setia kepada para khulafa Abbasiyah. Beliau telah mengemukakan kata-kata Ibnu Abbas ini di hadapan mereka dan menyebutkan pula sebelum nama Yazid Amirul Mukminin. Abdullah ibnu Umar yang dianggap sebagai orang tua di kalangan sahabat pada masa itu pula bersikap tegas terhadap orang-orang yang menyokong pemberontakan yang dipimpin oleh Ibnu Zubair terhadap kerajaan Yazid, dan sikap yang begini disebut di dalam Sahih Bukhari bahwa bila penduduk Madinah membatalkan bai'ah mereka terhadap Yazid bin Muawiyah, maka Ibnu Umar radhiyallahu an mengumpulkan anak pinak dan sanak saudaranya lalu berkata, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, akan dipacakan bendera untuk setiap orang yang curang atau membatalkan bai'ahnya pada hari kiamat. Sesungguhnya kita telah berbai'ah kepadanya dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Sesungguhnya saya tidak mengetahui kecurangan yang lebih besar daripada kita berbai'ah kepada seseorang dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Kemudian kita bangkit pula memeranginya. Kalau saya tahu siapa daripada kamu membatalkan bai'ah kepadanya dan turut serta di dalam pemberontakan ini, maka terputuslah berhubungan di antaraku dengannya. Sahih Bukhari Kitabu Al-Fitan. Sebenarnya jika dikaji sejarah permulaan Islam, kita dapati pembunuhan Sayyidina Husain di zaman pemerintahan Zayidlah yang merupakan fakta terpenting mendorong segala fitnah dan keaiban yang dikaitkan dengan Yazid tidak mudah ditolak oleh generasi kemudian. Hakikat inilah yang mendorong lebih banyak cerita-cerita palsu tentang Yazid diada-adakan oleh musuh-musuh Islam. Tentu sekali orang yang membunuh menantu Rasulullah SAW yang tersayang dibelai oleh Rasulullah SAW dengan penuh kasih sayang semasa hayatnya. Kemudian disebutkan pula dengan kelebihan dan keutamaan-keutamaannya di dalam hadis-hadis baginda.
tidak akan dipandang sebagai seorang yang berperi kemanusiaan, apalagi untuk mengatakannya seorang soleh, budiman, bertakwa, dan pemimpin umat muslim. Karena itulah cerita-cerita seperti Yazid seringkali minum arak, seorang yang suka berfoya-foya, suka mendengar musik dan menghabiskan waktu dengan penari-penari. Begitu juga beliau adalah orang terlalu rendah jiwanya, sehingga suka bermain dengan monyet dan kera. Terlalu mudah diterima oleh umat Islam kemudian. Tetapi soalnya, benarkah Yazid membunuh Sayyidina Husain? Atau benarkah Yazid memerintahkan supaya Sayyidina Husain dibunuh di Karbala? Selagi tidak dapat ditentukan siapakah pembunuh Sayyidina Husain yang sebenarnya dan terus diucapkan, Yazidlah pembunuhnya, tanpa diselidik yang mendalam dan teliti, maka selama itulah nama Yazid akan terus tercemar dan dia akan dipandang sebagai manusia yang paling malang. Tetapi bagaimana jika yang membunuh Sayyidina Husain itu bukan Yazid? Kemanakah pula akan kita bawakan segala tuduhan-tuduhan liar, fitnah, dan caci maki yang selama ini telah kita sandarkan pada Yazid itu? Jika kita seseorang yang cinta akan keadilan, berlapang dada, sudah tentu kita akan berusaha untuk membincangkan segala keburukan yang dihubungkan kepada Yazid selama ini. Dan kita pindahkan ke halaman rumah pembunuh-pembunuh Sayyidina Husain yang sebenarnya. Apalagi jika kita seorang ahlus sunnah wal jamaah, sudah tentu dengan adanya bukti-bukti yang kuat dan kukuh daripada sumber-sumber rujukan muktabar dan berdasarkan prinsip-prinsip akidah yang diterima di kalangan ahlus sunnah, kita akan terdorong untuk membersihkan Yazid daripada segala tuduhan dan meletakkannya di tempat yang istimewa dan selayak dengannya di dalam rentetan sejarah awal Islam. Nah sobat, sekarang marilah kita pergi ke tengah-tengah medan penyelidikan tentang pembunuhan Sayyidina Husain di Karbala bersama-sama dengan beberapa ahli keluarganya. Pembunuhan Sayyidina Husain adalah Syiah Kufah. Namun sebelumnya sobat, terlebih dahulu kita akan menyatakan dakwaan kita secara terus terang dan terbuka bahwa pembunuh Sayyidina Husain radhiyallahu an yang sebenarnya bukanlah Yazid, tetapi adalah golongan Syiah Kufah. Dakwaan ini berdasarkan beberapa fakta dan bukti-bukti daripada sumber-sumber rujukan sejarah yang muktabar. Kita akan membagi-bagikan bukti-bukti yang akan dikemukakan nanti kepada kedua bagian. 1. Bukti-bukti utama dan 2 bukti-bukti sokongan. Dengan adanya bukti-bukti utama ini, tiada mahkamah yang bertugas untuk mencari kebenaran dan mendapatkan keadilan akan memutuskan Yazid sebagai tersangka dan sebagai oknum yang bertanggung jawab di dalam pembunuhan Sayyidina Husain radhiyallahu an. Bahkan Yazid akan dilepaskan dengan penuh penghormatan dan akan terbongkarlah rahasia yang selama ini menutupi pembunuh-pembunuh Sayyidina Husain radhiyallahu an yang sebenarnya di Karbala. Bukti pertamanya ialah pengakuan Syiah Kufah sendiri bahwa merekalah yang telah membunuh Sayyidina Husain. Golongan Syiah Kufah yang mengaku telah membunuh Sayyidina Husain itu kemudian muncul sebagai golongan At-Tawwabun yang konon menyesali tindakan mereka telah membunuh Sayyidina Husain. Sebagai cara bertaubat, mereka telah saling membunuh antar sesama mereka, seperti yang pernah dilakukan oleh orang-orang Yahudi sebagai pernyataan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kesalahan mereka menyembah anak lembu sepeninggalan Nabi Musa alaihissalam ke Tursina. Air mata darah yang dicurahkan oleh golongan At-Tawwabun itu masih kelihatan dengan jelas pada lembaran sejarah dan tetap tidak hilang walaupun coba dihapuskan oleh mereka dengan beribu-ribu cara. Pengakuan Syiah pembunuh-pembunuh Sayyidina Husain ini diabadikan oleh ulama-ulama Syiah yang merupakan tonggak dalam agama mereka seperti Bakir Majlisi, Nurullah Syustri, dan lain-lain di dalam buku mereka masing-masing. Bakir Majlisi menulis, sekumpulan orang-orang Kufah terkejut oleh satu suara goib. Maka berkatalah mereka, demi Tuhan, apa yang telah kita lakukan ini tak pernah dilakukan oleh orang lain. Kita telah membunuh ketua pemuda ahli syurga karena Ibnu Ziyad,
gubernur Irak saat terjadi tragedi pembunuhan tersebut, anak haram itu. Di sini mereka mengadakan janji setia di antara sesama mereka untuk memberontak terhadap Ibnu Ziyad, tetapi tidak berguna apa-apa. Jalauh Al-Uyun MS 430. Qadi Nurullah Syustri menulis pula di dalam bukunya Majalisu Al-Mu'minin bahwa selepas sekian lama, lebih kurang 4 atau 5 tahun, Sayyidina Husain terbunuh. Ketua orang-orang Syiah mengumpulkan orang-orang Syiah dan berkata, "Kita telah memanggil Sayyidina Husain dengan memberikan janji akan taat setia kepadanya. Kemudian kita berlaku curang dengan membunuhnya. Kesalahan kita sebesar ini tidak akan diampunkan kecuali kita saling membunuh." Dengan itu, berkumpullah sekian banyak orang-orang Syiah di tepi sungai Furat sambil mereka membaca ayat yang bermaksud, "Maka bertaubatlah kepada Tuhan yang telah menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Itu adalah lebih baik bagimu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu." Al-Baqarah ayat 54. Kemudian mereka saling membunuh di antara mereka. Inilah golongan yang dikenali dalam sejarah Islam dengan gelar At-Tawabun. Sejarah tidak melupakan dan tidak akan melupakan peranan Syed bin Rabi di dalam pembunuhan Sayyidina Husain di Karbala. Tahukah sobat siapa itu Syed bin Rabi? Dia adalah seorang fanatik Syiah, pernah menjadi duta kepada Sayyidina Ali di dalam peperangan Siffin, senantiasa bersama Sayyidina Husain. Dialah juga yang menjemput Sayyidina Husain ke Kufah untuk mencetuskan pemberontakan terhadap kerajaan pimpinan Yazid. Tetapi sobat, apakah yang telah dilakukan olehnya? Sejarah mengatakan bahwa dialah yang mengepalai 4.000 orang bala tentara untuk menentang Sayyidina Husain, dan dialah orang yang mula-mula turun dari kudanya untuk memenggal kepala Sayyidina Husain. Jalauh Al-Uyun dan Hulasatun Al-Masawib 37. Masih adakah orang yang ragu-ragu tentang Sayyidina Syed bin Rabi? Dan tidakkah orang yang menceritakan perkara ini ialah Mullah Bakir Majlisi, seorang tokoh Syiah terkenal? Secara tidak langsung ia bermakna pengakuan daripada pihak Syiah sendiri tentang pembunuhan itu. Lihatlah pula kepada Qais bin Al-Shadz, ipar Sayyidina Husain, yang tidak diragukan lagi tentang Syiahnya. Tetapi apa kata sejarah tentangnya? Bukankah sejarah membeberkan kepada kita bahwa itulah orang yang merampas selimut Sayyidina Husain dari tubuhnya setelah selesai pertempuran? Khulasatul Al-Masaib 132. Selain daripada pengakuan mereka sendiri yang membuktikan merekalah sebenarnya pembunuh Sayyidina Husain, kenyataannya saksi-saksi yang turut serta di dalam rombongan Sayyidina Husain sebagai saksi-saksi hidup di Karbala yang terus hidup selepas peristiwa ini juga membenarkan bahwa dakwah ini termasuk kenyataan Sayyidina Husain sendiri yang sempat ukirkan kisahnya oleh sejarah sebelum beliau terbunuh. Sayyidina Husain berkata dengan menunjukkan kata-katanya kepada orang-orang Syiah Kufah yang siap sedia bertempur dengan beliau. "Wahai orang-orang Kufah, semoga kamu dilaknat sebagaimana dilaknat maksud-maksud jahatmu. Wahai orang-orang yang curang, zalim dan pengkhianat, kamu telah menjemput kami untuk membela kamu di waktu kesempitan. Tetapi bila kami datang untuk memimpin dan membela kamu dengan menaruh kepercayaan kepadamu, maka sekarang kamu hunuskan pedang dendammu kepada kami, dan kamu membantu musuh-musuh di dalam menentang kami." Jalauh Al-Uyun 331. Beliau juga berkata kepada Syiah, "Binasalah kamu, bagaimana boleh kamu menghunuskan perang dendammu dari sarung-sarungnya tanpa sebuah permusuhan dan perselisihan yang ada di antara kamu dengan kami? Kenapakah kamu siap sedia untuk membunuh Ahlul Bait tanpa tahu sebab?" Akhirnya beliau mendoakan keburukan untuk golongan Syiah yang sedang berhadapan untuk bertempur dengan beliau. "Ya Allah, tahanlah keberkahan bumi dari mereka dan sengsarakanlah mereka. Jadikanlah hati-hati pemerintah terus membenci mereka, karena mereka menjemput kami dengan maksud membela kami, tetapi sekarang mereka menghunuskan pedang dendam terhadap kami." Beliau juga dikisahkan telah mendoakan keburukan untuk mereka dengan kata-katanya,
binasahlah kamu. Tuhan akan membalaskan bagi kelompokku di dunia dan di akhirat. Kamu akan menghukum diri kamu sendiri dengan memukul pedang-pedang di atas tubuhmu dan mukamu. Akan menumpahkan darah kamu sendiri. Kamu tidak akan mendapat keberuntungan di dunia dan kamu tidak akan sampai kepada hajatmu. Apabila mati, nanti sudah tersedia azab Tuhan untukmu di akhirat. Kamu akan menerima azab yang akan diterima oleh orang-orang kafir yang paling dahsyat kekufurannya. Mullah Bakir Majlisi Cilauh Al-Uyun MS 409. Dari kata-kata Sayyidina Husain yang dipaparkan oleh sejarawan Syiah sendiri, Mullah Bakir Majlisi, dapat disimpulkan bahwa diayah yang disebarkan oleh musuh-musuh Islam menjadi saksi sejarah bahwa pembunuhan Ahlul Bai'ah di Karbala merupakan balas dendam dari Bani Umayyah terhadap Ahlul Bait yang telah membunuh pemimpin-pemimpin Bani Umayyah yang kafir di dalam peperangan Badar, Uhud, Siffin, dan lain-lain. Tidak lebih daripada propaganda kosong semata. Karena pembunuh-pembunuh Sayyidina Husain dan Ahlul Bait di Karbala bukanlah datang dari Syam, bukan juga datang dari kalangan Bani Umayyah, tetapi dari kalangan Syiah Kufah. Keadaan Syiah yang senantiasa diburu dan dihukum oleh kerajaan-kerajaan Islam di sepanjang sejarah membuktikan terkabulnya doa Sayyidina Husain di medan Karbala terhadap Syiah. Upacara menyiksa tubuh dengan memukulinya dengan rantai, pisau dan pedang pada 10 Muharram dalam bentuk perkabungan yang dilakukan oleh golongan Syiah itu sehingga mengalir darah juga merupakan bukti diterimanya doa Sayyidina Husain, dan upacara ini dengan jelas dapat dilihat hingga sekarang di dalam masyarakat Syiah. Adapun di kalangan Ahlus Sunnah tidak pernah ada upacara ritual semacam ini, dan dengan itu jelas menunjukkan bahwa merekalah golongan yang bertanggung jawab membunuh Sayyidina Husain. Betapa kejam dan kerasnya hati golongan ini dapat dilihat pada tindakan mereka menyembelih dan membunuh Sayyidina Husain bersama dengan sekian banyak ahli keluarganya, walaupun setelah mendengar ucapan dan doa keburukan untuk mereka yang dipinta oleh beliau. Itulah dia golongan yang buta mata hatinya dan telah hilang kewarasan pemikirannya, karena setelah mereka selesai membunuh, mereka melepaskan kuda Julzana yang ditunggangi Sayyidina Husain sambil memukul-mukul tubuh mereka sendiri untuk menyatakan penyesalan. Dan inilah dia upacara perkabungan pertama terhadap kematian Sayyidina Husain yang pernah dilakukan di atas muka bumi ini sejauh pengetahuan sejarah. Dan hari ini, bukankah anak cucu golongan ini meneruskan upacara pergabungan ini setiap kali tibanya 10 Muharram? Ali Zainal Abidin, anak Sayyidina Husain, yang turut serta di dalam rombongan ke Kufah dan terus hidup selepas berlakunya peristiwa itu pula, berkata kepada orang-orang Kufah, lelaki dan perempuan yang meratap dengan menyobek-nyobek baju mereka sambil menangis. Dalam keadaan sakit, beliau dengan suara yang lemah berkata kepada mereka, "Mereka ini menangisi kami. Tidakkah tidak ada orang lain yang membunuh kami selain mereka?" At-Tabarsi Al-Ihtijaj 156. Pada halaman berikutnya, Tabarsi menukilkan kata-kata Imam Ali Zainal Abidin kepada orang-orang Kufah. Kata beliau, "Wahai manusia, orang-orang Kufah, dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersumpah untuk bertanya pada kamu. Ceritakanlah, tidakkah kamu sadar bahwasanya kamu mengutus surat kepada ayahku, menjemputnya datang, kemudian kamu menipunya? Bukankah kamu telah memberikan perjanjian taat setiamu kepadanya, kemudian kamu membunuhnya, membiarkannya dihina? Celakalah kamu karena amalan buruk yang telah kamu dahulukan untuk dirimu." Sayyidatina Zainab, saudara perempuan Sayyidina Husain yang terus hidup selepas peristiwa itu, juga mendoakan keburukan untuk golongan Syiah Kufah. Katanya, "Wahai orang-orang Kufah yang hianat, penipu, kenapa kamu menangisi kami sedangkan air mata kami belum lagi kering karena kezalimanmu itu? Keluhan kami belum lagi terputus oleh kekejamanmu. Keadaan kamu tidak ubah seperti perempuan yang memintal benang kemudian diuraikannya kembali.
kamu juga telah mengoyak ikatan iman dan telah berbalik kepada kekufuran. Adakah kamu meratapi kami, padahal kamu sendiri yang membunuh kami? Sekarang kamu pula menangisi kami. Demi Allah, kamu akan banyak menangis dan sedikit ketawa. Kamu telah membeli keaiban dan kehinaan untuk kamu. Kumpulan kehinaan ini sama sekali tidak akan hilang walau dibasuh dengan air apapun. Jalal al-Uyun 424. Doa anak Sayyidatina Fatimah ini tetap menjadi kenyataan dan berlaku di kalangan Syiah hingga hari ini. Ummu Kulthum, anak Sayyidatina Fatimah pula berkata kepada kaum Kufah sambil menangis, "Wahai orang-orang Kufah, buruklah hendaknya keadaanmu, buruklah rupamu. Kenapa kamu menjemput saudaraku Husain, kemudian kamu tidak membantunya, bahkan membunuhnya, merampas harta bendanya, dan menawan orang-orang perempuan dari kelompoknya? Laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kalian dan semoga kutukannya segera menimpamu." Beliau juga berkata, "Wahai orang-orang Kufah, orang-orang lelaki dari kalangan kamu membunuh kami, sementara orang-orang perempuan pun menangisi kami. Tuhan akan memutuskan di antara kami dan kamu di hari kiamat nanti." Ibid 426-428. Sementara Fatimah, anak perempuan Sayyidina Husain pula berkata, "Kamu telah membunuh kami dan merampas harta benda kami, kemudian telah membunuh datuku Ali Sayyidina Ali. Senantiasa darah-darah kami menitis dari ujung-ujung pedangmu, dan tak lama lagi kamu akan menerima balasannya. Binasalah kamu. Tunggulah nanti azab dan kutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus-terusan menimpa kamu. Siksaan dari langit akan memusnahkan kamu akibat perbuatan terkutukmu. Kamu akan memukul tubuhmu dengan pedang-pedang di dunia ini, dan di akhirat nanti kamu akan terkepung dengan azab-azab yang pedih." Nah, sobat, apa yang dikatakan oleh Sayyidatina Fatimah binti Husain ini dapat dilihat dengan mata kepala kita sendiri di mana-mana Syiah berada. Dua bukti utama yang telah kita kemukakan tadi sebenarnya sudah mencukupi untuk kita memutuskan siapa sebenarnya pembunuh Sayyidina Husain di Karbala. Daripada keterangan dalam kedua bukti yang lalu, dapat kita simpulkan beberapa perkara, sobat. Yang pertama, orang-orang yang menjemput Sayyidina Husain ke Kufah untuk memberontak adalah Syiah. Kedua, orang-orang yang tampil untuk bertempur dengan rombongan Sayyidina Husain di Karbala itu juga Syiah. Tiga, Sayyidina Husain dan orang-orang yang ikut serta di dalam rombongannya terdiri dari saudara-saudara perempuannya dan anak-anaknya menyaksikan bahwa Syiahlah yang telah membunuh mereka. Keempat, golongan Syiah Kufah sendiri mengakui merekalah yang membunuhnya juga, menyatakan penyesalan mereka dengan meratap dan berkabung karena kematian orang-orang yang dibunuh oleh mereka. Mahkamah di dunia ini menerima keempat perkara tersebut di atas sebagai bukti yang kukuh dan jelas menunjukkan siapakah pembunuh sebenarnya di dalam sebuah kasus pembunuhan, yaitu bila pembunuh yang terbunuh berada di suatu tempat, ada orang yang menyaksikan pembunuhan itu dilakukan. Orang yang terbunuh sendiri menyaksikan tentang pembunuhannya, dan puncaknya ialah pengakuan pembunuhan itu sendiri. Jika keempat-empat perkara ini sudah terbukti dengan jelas dan diterima oleh semua mahkamah sebagai kasus pembunuhan yang cukup bukti-buktinya, maka bagaimana mungkin diragukan lagi tentang pembunuh-pembunuh Sayyidina Husain itu? Nah, sobat, bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Itulah sobat kisah yang bisa Rizky sampaikan. Semoga kisah ini bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, dan jangan lupa saksikan video-video yang lainnya juga ya. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.